Ya, Mas kembali mengalami penurunan sampai 1769 dan ditutup rebound di 1776. Ada dua hal yang di sini yang harus kami sampaikan terkait dengan skema yang sempat kami gambarkan dengan kenaikan 1793 tertahan lalu kemudian dia collapse di 1769 sebelum rilis data retail sales. Bahkan kalau Anda perhatikan zona pergerakannya mirip dengan apa yang kami gambarkan terkait dengan grafik H1 menggunakan Fibonacci expansion. Di sini saya ingin mengatakan bahwasanya teori Fibonacci expansion yang sempat kami sampaikan di webinar yang lalu tentunya ini berhasil ditunjukkan bahwasanya area penting dari Fibonacci expansion ada di teritori 100% dan juga 161,8%. Tapi apa sih yang membuat emas ini mengalami penurunan? Kalau Anda tanyakan itu kepada saya dengan sangat sigap menjawab bukan karena vaksinasi. Karena kalau misalkan kita lihat area penurunan ini juga ditandai dengan penurunan dari indeks saham utama. Dow Jones, Nasdaq, dan S&P itu sempat mengalami penurunan saat rilis data retail sales yang sangat fantastis. Ya, penguatan ditujukan saat retail sales tersebut dirilis di atas ekspektasi, bahkan jauh di atas ekspektasi. Ini menandakan kalau misalkan ekonomi dianggap sudah pulih. Tentunya kalau misalkan dilihat dari indikator data ekonomi yang sudah terjadi atau terbentuk, maka otomatis ini akan membuyarkan peluang dari paket stimulus yang sedang diajukan oleh pemerintahan Biden. Ingat bahwasanya stimulus di bulan Desember memang sudah cair dan bahkan stimulus cek senilai $600 per orang itu sudah digunakan. Dan itulah yang mengakibatkan kenapa retail sales atau data penjualan retail itu cenderung mengalami lonjakan yang cukup fantastis. Artinya di sini warga Amerika memang sudah mulai menggunakan dana bantuan pemerintah tersebut. Tapi jangan lupakan bahwasanya mereka juga ada expiry date-nya yaitu kurang lebih di bulan Maret atau April. Sehingga inilah yang kemungkinan akan menjadi penilaian bagi para investor dan juga para pengamat ekonomi bahwa mereka masih tetap akan harus menggulirkan paket stimulus, termasuk nilai cek stimulus $1.400 per orang yang akan dikucurkan di dalam paket 1,9 triliun ini. Dan sesuai dengan perkiraan, kemungkinan hal tersebut baru akan terjadi atau tercipta kurang lebih paling cepat di bulan Maret atau paling lama di pertengahan bulan Maret. Dan ini menandakan keseriusan dari pemerintahan Biden untuk memperjuangkannya. Minggu depan, kemungkinan pembahasan stimulus tersebut akan terjadi, tapi untuk hari ini, saya melihat potensi rebound mungkin akan terjadi walaupun akan relatif tertahan di zona 1790 atau mungkin mentok di area 1800. Tapi, ekspektasi kali ini rebound sebagai area yang sangat layak terkait dengan Fibonacci expansion yang sudah disentuh sampai zona 161,8%. Tapi penurunan pun mungkin masih akan tetap terjadi, apalagi 1764 belum sama sekali disentuh dan kemarin hanya tertahan di zona 1769. Kita akan lihat apakah ini akan mengakibatkan tekanan lebih lanjut, jadi kemungkinan dia spike hanya sesaat lalu kemudian turun, atau memang rebound dan kemudian ditutup secara bertahap mengalami kenaikan. Itu yang akan kita tentukan dan juga outlooknya dari DXY tentunya. Data malam ini terkait dengan jobless claim, weekly jobless claim, lalu kemudian juga ada housing start, dan terakhir adalah terkait dengan data building permits dari Amerika. Dan juga jangan lupakan data-data lain yang salah satunya adalah komentar ataupun statement-statement dari para petinggi Bank Sentral. Kita lihat technical view, 18 Februari 2021, Irfan untuk Agrodan. Technical Outlook 18 Februari 2021 jam 11:29 waktu Indonesia Barat, dan kembali dengan area kenaikan tapi persis dengan dugaan kita ya. Sebetulnya kalau misalkan kemarin dengan arah kenaikan yang sudah bertubi-tubi sampai menjelang rilis data retail sales, namun ternyata tenaga kenaikan tersebut relatif terbatas di pertengahan malam. Nah, ini terbukti walaupun candlestick menuju bullish candle, ini juga sudah sesuai dengan perkiraan juga, di mana kita sempat memperkirakan kenaikan mungkin akan tertahan at least di area 50% dari Fibonacci retracement atau equal dengan bagian kiri. Anda bisa lihat di sini, bagian kirinya ada di teritori 90.71 sementara 90.95, sementara kemarin area tertinggi itu mencapai 91.05. Ya, relatif berada di antara keduanya ya. Tapi yang akan menjadi penantian kita adalah terkait dengan keberadaan dari right shoulder. Apakah ini kenaikan yang cukup berimbang lalu kemudian nantinya akan terjadi penurunan? Kita masih tetap menerka-nerka karena kemungkinan potensinya masih ada, tapi juga peluang untuk kenaikan juga ada. Nah,
Otomatis areal garis ini tetap akan menjadi panduan kita, termasuk juga areal 50% Fibonacci retracement. Nah, kembali di grafik H4-nya sendiri, pola kenaikan yang ternyata agak sedikit relatif lebih tinggi, meskipun arealnya sebetulnya masih berimbang ya. Bagian kiri masih berimbang dengan bagian kanan, sementara di bagian tengah itu adalah bagian head masih belum terganggu. Jadi 91.59 atau 91.60 ini masih tetap tidak terganggu. Selama ini masih terjaga, otomatis bagian right shoulder masih layak untuk dinantikan. Apakah ini akan terjadi apa tidak? Tentunya kalau kita kaitkan dengan keadaan daily chart, saya mengharapkan ini terjadi doji candle. Walaupun kita tidak bisa mengandalkan doji candle di dalam grafik DXY, tapi who knows, this time will work ya. Jadi kalau misalkan itu berhasil di grafik H4-nya berarti akan terjadi rejection. Kita tinggal tunggu. Area neckline 90.15. Jadi itu yang akan kita nantikan, apakah dia akan menembus zona 91.60 yang artinya berarti head and shoulder lupakan karena itu pasti gagal, atau dia tembus zona 90.15. Dua angka itu, dua area itu yang akan menjadi penentu kita supaya Anda tidak terlampau kebingungan di mana mendapatkan area head and shoulder ataupun penembusan ataupun kegagalannya. Kemudian di grafik H1, area kenaikan juga secara bertahap menjauhi zona trendline, di mana di sini kemarin kita sudah sempat menggambarkan akan terjadi kenaikan, dan kalau kita asumsikan ini double bottom, maka neckline-nya ditembus, dan itu berhasil ditembus. Tinggal pertanyaannya adalah kenaikannya sampai kapan atau sampai berapa. Kalau dilihat dari sisi kirinya ini equal juga, kemudian ini ya 91.22 akan menjadi batu sandungan kembali berikutnya, atau kalau Anda lihat dari space yang kecil ini di ujung ini, maka Anda melihat potensinya adalah sebagai double top. Ya, jadi ini baru potensi ya, kita tidak bicara tentang double top yang sudah atau sedang terjadi. Artinya apa? Kalaupun dia mengalami kenaikan lalu kemudian terjadi ternyata rejection di area 9100, maka kita asumsikan ini top yang sama, yang artinya kembali tergelincir dan neckline akan berada 90.84. Nah, kalau saya gambarkan dengan garis trendline, saya bisa menggunakan seperti ini. Ini sebetulnya berarti menunjukkan potensi kenaikannya yang masih ada. Yang artinya kalau di area H1 berarti dia harus tembus zona trendline ini. Technical view gold 18 Februari 2021 jam 11:34 waktu Indonesia bagian Barat. High 1785.60 dan low 1775.70. Running price 1783.30. Kembali mencoba bangkit setelah terprosok atau tergelincir selama let's see 1, 2, 3 ya, 3 hari berturut-turut dia mengalami penurunan, walaupun kalau secara range area 2 hari penurunan terakhir itu relatif besar, tapi yang paling besar tentunya di hari Senin kemarin ya. Kalau kita lihat di tanggal 16, ini adalah di hari Selasa ya. Di hari Selasa dia mengalami penurunan dari zona 1826 anjlok sampai 18 atau 1789. Lalu kemudian dilanjutkan kemarin hari Rabu dia mengalami tergelincir kembali setelah sempat berusaha bangkit di 1793, 1794 ternyata gagal, lalu kemudian terprosok sampai 1769.40. But anyway, congratulations untuk Anda yang meyakini ini masih mengalami penurunan, bahkan mendapatkan area sell on high tepat di angka 1794. Kemarin kita sudah sempat mengupas kenapa alasannya mengalami penurunan, lalu kemudian dengan kecurigaan meskipun ada potensi double bottom tapi juga ternyata gagal. Ya, ini resmi gagal, lalu kemudian dia melirik zona 1764 sebetulnya. Ini adalah area terendah yang sempat tercapai di tanggal 30 November. Tapi area penurunan terhenti atau tertahan di 1769. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah ini kenaikan sesaat atau memang sudah layaknya menjadi area buy? Nah, of course dengan statement dari FOMC tadi malam, kurang lebih hasilnya sama, kurang lebih juga keyakinannya tetap sama. Memang ada pemulihan di sana di beberapa sektor, tapi juga ada beberapa sektor yang masih terjegal. Dan Fed tetap meyakini bahwasannya stimulus fiskal masih diasumsikan akan tetap terjadi, dan juga kebijakan moneter tetap akomodatif sampai at least di 2023. Wow, ini menandakan kekhawatiran terkait dengan kenaikan suku bunga akibat adanya mungkin saja inflasi ditolak mentah-mentah oleh Fed, dan kemungkinan potensi ini masih belum akan membuat QE dikurangi ataupun bahkan ditarik. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari zona kembali atau pembalikan arah 1783, 1785 ini akan menjadi PR, walaupun sampai saat ini sudah tercapai, tapi saya ingatkan kembali areal di tanggal 4 Februari yaitu area low 1784.80, let's say 1785 itu sebelumnya menjadi support, sekarang menjadi area resisten. Nah, ekspektasi kali ini saya berharap dia menutup atau mungkin saja setengah body dari area
candlestick yang ada di tanggal 17 kemarin. Artinya, kalau itu menjadi area 50% body, kita akan berharap dari potensi bullish harami. Ya, komposisi dua candle ini akan bisa diandalkan untuk kemudian hari. Lalu kemudian di grafik H4-nya, nah ini persis dengan apa yang kemarin kita gambarkan, antara dia mengalami spike, tapi spike juga relatif tertahan, tidak mencapai zona 18, ya, 00, dia hanya tertahan kurang lebih di sini ya 1794, lalu kemudian tergelincir bahkan menembus zona 1784. Dan area biru itu apa? Area biru itu adalah area historical price yang saya tandai 1764 ya, 1764.40. Nah, kemudian kalau dilihat dari ini potensinya ada dua sebetulnya. Antara dia mengalami pullback sementara lalu kemudian nantinya dia tertekan ya, artinya dia akan turun lagi, atau kalau memang ternyata 1784 ini berhasil ditembus, let's say sustain di atas area tersebut, maka potensi kenaikan akan mengincar zona 1800 ataupun 1802. Ini adalah area resisten berikutnya yang akan dilihat. Dan kalau ini berhasil lagi, maka dorongan bisa mencapai 1810 atau 1813. Tapi ekspektasi untuk hari ini belum akan terlalu membangkitkan selera pasar terkait dengan safe haven emas, karena kemungkinan potensinya masih akan berada di kisaran 1800 atau 1764. Pilihannya antara dua itu. Kita lihat dari grafik H1-nya sendiri, zona yang kemarin sempat kami gambarkan terkait dengan Fibonacci expansion berhasil terjadi. Anda bisa lihat di sini, dia sampai tailnya 1769. Walaupun area Fibonacci expansion 161.8% kita berada di zona 1770.80, dan itu persis dengan dugaan kita, di mana penurunan walaupun tertahan di 1793 saat spike terjadi lalu kemudian tertekan sampai maksimum 161.8%. Well, at least di sini teori terkait dengan Fibonacci expansion yang pernah kami sampaikan di webinar yang lalu, beberapa waktu yang lalu lebih tepatnya, itu betul-betul terjadi. Bahwa Fibonacci expansion yang paling penting levelnya adalah 100% dan juga 161.8%. Well, that's good, dan selamat untuk Anda kembali. Lalu kemudian untuk hari ini bagaimana? Karena dia sudah tembus zona 138.2%. Walaupun ini adalah area penyangga ya, kita tidak pernah menggunakan secara umum, tapi ini bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan. Jadi teorinya seperti ini. Kalau misalkan kemarin Anda sudah mendapatkan area buy di area ini, tepat di area 1770, which is harusnya Anda sudah membukukan profit, tapi kali ini kalau misalkan Anda ingin masuk lagi atau entry kembali, arealnya adalah di area ini, 138.2%, yaitu 1779. Jadi kalau misalkan tadi pagi kami sempat memberikan arahan ataupun suggestion atau rekomendasi untuk melakukan buy di kisaran 1775 ataupun 1777, maka TP pertamanya seharusnya sudah tersentuh di 1783 ataupun 1782. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah TP keduanya kita berada di kisaran 1789. Apakah itu akan tercapai apa tidak? Well, kalau melihat dari refleksi ini, saya perkecil terlebih dulu. Artinya area-area yang terjadi itu adalah area sesuai dengan historical price. Kemudian dia juga sudah bangkit di atas zona 1779, padahal tadi pagi kita masih berada kurang lebih running price-nya masih tertahan di zona 1777 ya. Jadi ada beberapa hal. Lalu kemudian bahkan tadi pun sebelum kami merekam video ini, dia sempat tergelincir terlebih dulu di 1777, 1778. Artinya area yang kami sarankan itu sudah terjadi dan dia sudah menembus zona ini. TP pertama sudah tersentuh, kita tinggal lihat TP keduanya akan seperti apa. Lalu bagaimana teori selanjutnya? Kalau dilihat dari ini, berarti pullback-nya akan berada di area ini ya, 1779. Kemudian dia terpantul kembali dengan maksimum 1793. Well, saya tidak ingin membuat Anda berharap-harap, tapi yang jelas arah ke 1793 memungkinkan ketimbang 1800. Tapi who knows, siapapun atau apapun bisa terjadi dengan statement-statement yang akan dilontarkan di hari ini terkait dari Fed maupun dari ECB dan juga dari BOE. BOE kemarin mengumumkan terkait dengan suku bunga negatif yang masih bisa digunakan, sehingga kemungkinan potensi ini akan mendorong emas pula. Jadi, beberapa aspek penting tersebutlah yang akan mengakibatkan dorongan terhadap emas, termasuk juga areal buy on dip, dikarenakan demand kemungkinan masih bisa muncul di area tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.